Kedengeran kan suara saya? Kedengaran Mbak, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Kalau Dengar misal Mbak. ada yang mau on cam, silakan on cam, nggak apa-apa. Jadi biar aku itu bisa terasa berbicara di depan teman-teman gitu ya. Jadi langsung aja ya Mas Raihan ini. Ya, langsung aja Mbak. Gitu. Oke, Jadi aku teman-teman yang share bisa screen ya. ya silakan. Teman-teman yang bisa on cam ayo Kelihatan? on cam gitu. Yang akhwat pengen on cam boleh juga nemenin mbaknya kan kesian mbaknya sendiri gitu. Jadi ditemanin gitu. Ya akhwat. Ya maaf ya ini belum kok udah tulis. Loh, ayo ayo. Udah tuh. Saya bentar ya izin. Oke. Ya teman-teman yang akhwat mungkin bisa nemenin Mbak Habibahnya itu on cam. Kasihan dia sendiri doang yang on cam. Atau yang ikhwan juga pengen on cam boleh. Oke, udah ya aku mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, terutama nikmat kesehatan dan juga nikmat iman. Karena sekarang kita tahu banyak sekali teman kita, saudara-saudara kita, tetangga kita mungkin yang sekarang sedang terbaring sakit di rumah sakit atau sekarang sedang menjalani isolasi karena terinfeksi COVID. Jadi sungguh nikmat yang luar biasa, nikmat sehat kita, karena berkat nikmat sehat itu sekarang kita ada di dalam daurah FC Intan yang pertama. Oh salah, daurah FCMA yang pertama. Belum Ya, move on nih dari Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi saya langsung saja ya teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Habibah dari SK Majelis Akbar 2019. Jadi insya Allah di sini saya akan sharing pengalaman, sharing wawasan, wawasan yang sudah saya dapatkan selama menjadi SK Majelis Akbar 2019 kepada teman-teman SK Majelis Akbar 2020. Jadi kira-kira ada yang bisa nebak nggak? Kita sekarang materinya tentang apa? Ayo. Belum ada ya? Yaudah, aku lanjut aja ya. Oh ini lupa, belum di slideshow. Oke. Jadi sekarang kita akan berdiskusi tentang klasifikasi masalah organisasi. Nah, dalam klasifikasi masalah organisasi ini teman-teman, ini kan ada 3 kata ya, terdiri dari 3 kata, yakni klasifikasi, kemudian masalah, dan organisasi. Kira-kira di sini kan sebelum kita mendefinisikan secara utuh tentang apa itu klasifikasi masalah organisasi, jadi kita harus membreakdown dulu nih satu persatu kata per kata dari judul ini. Kalau ibaratnya kita itu mau beli buku, kita mau beli buku tentang termodinamika atau kita mau beli buku tentang perpindahan panas. Kita pergi ke toko buku, kemudian pasti kita akan cari buku yang ada judulnya tentang panas kan. Nggak mungkin kita mau beli buku tentang perpindahan panas, tapi kita beli buku yang judulnya tentang fisika asik, atau kita beli buku yang judulnya tentang matematika keren, kan nggak mungkin seperti itu. Jadi sekarang kita harus kenalan dulu nih sama judulnya. Kira-kira di sini ada nggak teman-teman yang mau bantu saya untuk membreakdown judul ini? Apa itu klasifikasi, apa itu masalah, dan apa itu organisasi? Silakan teman-teman, nggak perlu pakai definisi yang rumit, sepemahaman teman-teman aja tentang apa itu klasifikasi, apa itu masalah, dan apa itu organisasi. Silakan. Gimana nih? Halo teman-teman. Kan kita di sini judulnya sharing-sharing ya. Masa saya sendiri yang ngomong kan nggak enak. Ya, kalau bisa open mic gitu biar asik gitu. Kasihan kalau sendiri aja mbaknya. Ntar mbaknya nggak semangat nih. Gimana? Saya mau coba Mbak.
Iya, monggo, Dit. Ya, kan di sini tidak ada yang berpendapat nih. Kalau apa ya, di sini kan ada 3 kata. Nah, saya mau mendefinisikan yang pertama itu klasifikasi itu kayak pembagian. Yang kedua, masalah itu ya kayak suatu permasalahan ataupun kayak ya masalah lah pokoknya. Terus organisasi yaitu kayak suatu perkumpulan yang terdiri atas beberapa orang gitu, Mbak, yang memiliki tujuan tertentu. Terima kasih, Dek Diki. Di kolom chat ada nggak ya yang jawab sekalian? Nggak ada ya? Oh, ada nih. Mas Rehan bisa dibacakan nggak yang di kolom chat? Ada yang berpendapat atau enggak? Oke, boleh. Saya Feli izin berpendapat. Klasifikasi dulu ada Ahmad dulu kayaknya. Yoga. Klasifikasi itu pengelompokan, Mbak. Terus saya Feli izin berpendapat, klasifikasi adalah penyusunan dalam kelompok sesuai standar yang ditetapkan. Seperti itu, Mbak. Dua pendapat dari Yoga dan Feli. Ya, terima kasih. Ada yang mau berpendapat lagi? Mungkin langsung open mic gitu ya, karena kan agak susah juga ya kalau di sini saya berbaca. Saya Aulia, Mbak, izin berpendapat. Di Aulia, silahkan. Ya, jadi menurut saya klasifikasi itu pengelompokan atau penataan sesuai dengan jenis-jenisnya. Terus masalah itu hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, terus organisasi itu suatu kelompok orang-orang. Oke, bagus. Terima kasih ya Aulia. Jadi kita keep ya. Sekarang kita satukan menjadi satu. Jadi kan yang saya simpulkan dari pendapat adik-adik, klasifikasi itu adalah pembagian ataupun pengelompokan. Kalau masalah itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan atau sesuatu yang harus diselesaikan. Sedangkan organisasi itu adalah perkumpulan dari orang-orang yang memiliki tujuan dan cita-cita yang sama. Jadi kalau misal kita gabungkan, klasifikasi masalah organisasi itu adalah pengelompokan hal-hal yang harus diselesaikan di dalam organisasi, gitu kan. Jadi itu klasifikasi masalah organisasi. Oh ya, sebelumnya teman-teman jangan lupa materi ini dicatat. Materi ini kalau kalian benar-benar fokus sama materi ini, karena insya Allah di sharing ini nanti kalian akan mendapatkan apa yang nanti akan kalian kerjakan selama menjadi SCMA. Jadi step by stepnya kalian nanti mau kerjanya kayak apa gitu kan. Jadi kalau bisa dicatat ya, gitu, biar nggak lupa. Oke. Terima kasih saya ucapkan untuk semua pendapat dari adik-adik yang luar biasa. Sekarang kita next slide. Ya. Tadi kita kan sudah berbicara panjang lebar tentang judul kita, yaitu klasifikasi masalah organisasi. Sekarang yang menjadi pokok permasalahan atau pokok bahasan kita itu adalah tentang masalah sendiri. Apa sih masalah itu? Jadi kan sudah ada beberapa yang menjawab bahwasannya masalah itu adalah masalah itu adalah sesuatu yang harus dipecahkan, masalah itu adalah sesuatu yang kurang tepat dan lain sebagainya ya. Sekarang kita buka. Kalau menurut KBBI, definisi dari masalah itu adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Sedangkan menurut Bapak Surya Brata pada tahun 1994, beliau itu mengatakan definisi masalah itu adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, antara kebutuhan dengan kesediaan, dan juga kesenjangan antara yang seharusnya dengan yang ada. Jadi kalau kita lihat dari definisi Bapak Surya Brata ini, ada 3 poin yang harus kita mengerti gitu. Yang pertama adalah masalah itu kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Yang kedua, masalah itu adalah kesenjangan antara kebutuhan dengan ketersediaan. Dan yang ketiga, masalah itu adalah kesenjangan antara yang seharusnya dengan yang ada. Kalau misal kita dalami lebih dalam lagi, kita beri contoh ya, misal yang poin pertama tentang kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Contohnya itu gini, misal saya itu pengen jadi ranking 1, teman-teman. Saya sudah memplanningkan, saya sudah membuat mind map, saya akan menjadi ranking 1 biar nanti saya bisa kumlot gitu kan. Tapi kenyataannya saya dapat ranking 1 paling bawah. Gitu. Itu masalah kan ya. Kenapa? Karena impian kita, harapan kita, planning kita itu tidak sesuai dengan kenyataan. Itu yang pertama. Untuk poin yang kedua, kesenjangan antara kebutuhan dengan ketersediaan. BTW, kesenjangan itu adalah perbedaan ya. Jadi perbedaan antara kebutuhan kita
dengan apa yang tersedia, seperti itu. Contohnya gini, kita butuh makan kan kebutuhan ya. Kalau misal kebutuhan makan kita itu tidak terpenuhi karena tidak adanya beras, tidak adanya bahan makanan, maka itu akan jadi masalah gitu kan. Kita lapar, kita butuh makan, tapi makanannya tidak tersedia gitu. Jadi kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita untuk makan. Itu akan timbul masalah. Itu contoh yang kedua. Untuk contoh yang ketiga, masalah itu adalah kesenjangan atau perbedaan dari yang seharusnya dengan apa yang ada, seperti itu. Contohnya, misalnya, kan kita sebagai anak seharusnya taat dan juga hormat kepada orang tua. Akan tetapi yang ada, kita sebagai anak malah durhaka, kita sebagai anak malah suka membantah dan lain sebagainya. Nah, itu keseharusan yang berbeda dengan keadaan. Itu juga masalah. Jadi seperti itu ya. Contoh dari ketiga poin ini. Insya Allah bisa dipahami. Nanti kalau misal ada pertanyaan bisa dicatat dulu dan ditanyakan di akhir. Oke, lanjut. Oke. Kembali dulu. Nah, kalau biasanya teman-teman kita itu selalu kadang ya saya itu menemukan banyak sekali orang-orang yang menyamakan antara masalah dengan konflik. Padahal masalah dan konflik itu adalah dua hal yang berbeda. Kira-kira ada yang tahu nggak apa bedanya masalah dan juga konflik? Ada yang tahu? Halo? Saya tidak berbicara dengan laptop kan? Oke, silakan Dek Diki. Kalau saya belum tahu, Mbak. Oke, Dek Diki belum tahu. Kalau yang lain gimana? Yang lain gimana teman-teman? Sama Mbak, belum tahu. Ya udah belum tahu ya. Sekarang kita lanjut aja. Jadi perbedaan konflik dan masalah itu seperti ini. Menurut Bapak Supardi, Bapak Syaiful yang menuliskan buku Dasar-Dasar Perilaku Organisasi, beliau memberikan suatu pengertian bahwasannya konflik itu adalah segala macam interaksi pertentangan atau antagonistik antara dua atau lebih pihak. Sedangkan masalah itu adalah penyimpangan dan juga ketidaksesuaian yang diselisihkan. Seperti itu teman-teman. Kalau misal saya jelaskan lebih lanjut, konflik itu seperti ini. Misal, saya itu sama Mas Raihan, itu memiliki perbedaan pendapat. Gitu. Misal, saya itu berpendapat bahwasannya ketua UKKI itu nggak apa-apa perempuan, karena perempuan juga sama-sama memiliki hak. Seperti itu. Sedangkan Mas Raihan sebagai sekretaris jenderal bilang, saya tidak setuju karena ketua UKKI itu harus laki-laki, sebaik-baik pemimpin adalah laki-laki. Dia berpendapat seperti itu. Karena ada clash pendapat, kita ada pertentangan, akhirnya kita bersitegang. Kita bersitegang dan terjadilah konflik. Sehingga konflik itu bisa diartikan adanya suatu interaksi pertentangan antara diri saya sebagai individu dengan pihak lain. Gitu. Jadi ada pihak lain yang saya libatkan. Itu konflik. Sedangkan masalah itu adalah permasalahan itu yang terjadi pada diri saya pribadi. Misal tadi kan ada 3 poin. Adanya kesenjangan harapan, adanya kesenjangan kebutuhan, dan adanya kesenjangan keseharusan. Gitu. Jadi kalau masalah itu adalah dari diri pribadi tanpa melibatkan orang lain, sedangkan konflik itu adalah dari diri pribadi yang melibatkan pihak lain. Seperti itu. Dari sini paham ya insya Allah. Paham? Paham ya? Ya, paham, Mbak. Ya, alhamdulillah. Sudah saya next ini. Sekarang kita next ke proses klasifikasi masalah organisasi. Untuk mengklasifikasi masalah organisasi, kita butuh mengidentifikasi masalah. Kadang teman-teman, saya sendiri mungkin ya, itu kadang merasa galau, kadang merasa sedih, kadang merasa cemas, kadang merasa putus, tapi saya nggak tahu penyebabnya apa. Jadi tiba-tiba disedih, tiba-tiba galau gitu, mojok di kamar, saya nggak tahu sebabnya apa gitu. Karena itu saya tidak bisa mengidentifikasi masalah, karena saya belum mengidentifikasi masalah sehingga saya sedih,
saya cemas, saya galau tanpa alasan gitu. Kebanyakan seperti itu, banyak yang seperti itu. Nah, di sini kita akan belajar untuk mengidentifikasi masalah dulu sebelum kita mengklasifikasi masalah. Gitu ya. Dan untuk mengklasifikasi masalah, kita membutuhkan teknik pengumpulan data. Untuk apa? Data nanti akan kita identifikasi untuk diklasifikasi. Jadi seperti itu ya. Yang pertama kita akan bahas dulu tentang identifikasi masalah. Identifikasi masalah dulu yang di kotak kuning. Oke. Nah, ini ada tanda-tanda inti, tanda-tanda masalah. Jadi identifikasi tanda-tanda masalah. Identifikasi itu pengenalan ya. Jadi pengenalan tanda-tanda masalah. Ya, ada 4. Yang pertama adanya deviasi pengalaman masa lalu. Deviasi itu perbedaan. Deviasi itu ya seperti perbedaan, seperti ketidaksamaan. Jadi perbedaan pengalaman masa lalu. Misal nih, saya tuh dulu pernah bikin kue bolu. Dulu saat saya bikin kue bolu dengan resep itu, kue bolu saya itu jadi ngembang, jadi lebih lembut. Terus bagus deh pokoknya, jadi berhasil gitu kan. Tapi sekarang saya bikin kue bolu dengan resep yang sama kayak kemarin, kayak dulu. Tapi kok kue bolunya gagal ya? Tapi kok kue bolunya itu bantat, terus gosong, dan lain sebagainya. Kok nggak sama resep atau sama hasil kue bolu yang sudah saya masak dulu gitu. Sehingga itu adalah masalah teman-teman. Itu adalah tanda masalah. Karena apa? Terjadinya deviasi, terjadinya perbedaan dengan pengalaman masa lalu. Jadi kayak gitu. Kemudian, tanda-tanda masalah yang kedua itu adalah deviasi rencana yang telah ditetapkan. Jadi deviasi rencana yang telah ditetapkan itu adanya perbedaan rencana yang telah ditetapkan dengan kenyataan. Kayak tadi ya, misal saya pengen ranking 1, tapi ternyata saya ranking 1 paling bawah, nah itu adalah tanda-tanda masalah gitu kan. Kemudian yang ketiga, tanda masalah selanjutnya itu adalah pengaduan dari orang lain. Pengaduan dari orang lain itu berupa kritik dan saran dari pihak luar. Ketika ada orang lain yang mengkritik kita, ada yang memberikan kita saran, berarti dalam diri kita itu ada masalah, sehingga orang lain memberikan saran dan juga kritik kepada kita. Contoh, pemerintah. Ketika pemerintah salah, maka rakyat akan mengkritik, akan memberi saran seperti itu. Ketika rakyat sudah mengkritik dan memberi saran, berarti pemerintah itu ada masalah di situ, lah seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah pressing dari pihak lain. Pressing dari pihak lain itu berarti tekanan dari pihak lain. Contohnya, saya itu lemah dalam hal matematika. Akhirnya orang tua saya itu setiap hari selalu mengajari saya matematika, kemudian saya sampai jelaskan setiap hari gitu, agar saya itu bisa matematika. Adanya pressing seperti itu menandakan bahwasannya saya itu lemah dalam bidang matematika, sehingga orang tua saya mempress saya untuk bisa matematika. Seperti itu ya analoginya. Dari sini ada yang ditanyakan? Belum ya sepertinya. Insya Allah masih bisa dicerna dengan baik, karena kita masih belum sampai ke bagian yang yang menjadi momok gitu. Nanti ada bagian yang horor banget teman-teman. Nah ini identifikasi masalah. Pengenalan masalah itu bisa kita ambil dari penelitian pustaka dan juga penelitian lapangan. Jadi untuk mengenali masalah kita itu butuh penelitian, yaitu penelitian pustaka dan juga penelitian lapangan. Apa aja penelitian pustaka? Penelitian pustaka itu bisa jadi dari undang-undang KMPEN, dari ADART UKKI, dari GBHK UKKI, atau dari norma-norma yang lain seperti Kode Etik Ikhwan dan Akhwat dan juga yang lainnya, gitu ya. Itu dari penelitian pustaka atau lebih ke dokumen-dokumen seperti itu. Sedangkan penelitian lapangan itu ada 2, ada observasi dan juga ada wawancara. Saya beri contoh di sini. Untuk penelitian pustaka teman-teman, misal saya itu membaca GBHK. Di GBHK itu tertulis bahwasannya ketua muslimah bertanggung jawab kepada Departemen Anisa secara penuh. Akan tetapi pada kenyataannya ketua muslimah kita itu tidak bertanggung jawab kepada Departemen Anisa, tidak melakukan controlling terhadap Departemen Anisa. Sehingga dari ADART, dari penelitian pustaka yang telah kita baca tadi, ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, maka itulah kita bisa mengidentifikasi masalah.
Jadi kayak gitu. Karena apa? Karena kita ada dasar pegangan, yaitu apa? Penelitian pustaka dari BBHK. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Untuk contoh dari penelitian lapangan, misal nih, kan teman-teman ada ketua umum. Teman-teman mewawancarai ketua umum. Tanya kayak gini, Mas, dulu Mas itu punya harapan yang seperti apa terhadap UKKI gitu kan. Terus Mas Ketum bilang, saya dulu itu berharap UKKI itu seperti ini, seperti itu gitu kan. Tapi kita compare dengan keadaan sekarang, oh ternyata harapan ketua UKKI tidak sama dengan keadaan UKKI sekarang. Oh berarti ini itu masalah gitu. Berarti kalian sudah bisa mengidentifikasi masalah dari apa? Dari kesenjangan harapan dengan kenyataan, seperti itu ya. Dan data itu didapat dari apa? Dari wawancara, yakni penelitian lapangan, seperti itu. Sudah paham kan dari sini? Paham, Mbak. Iya, paham ya. Yang Ahwat gimana? Paham? Paham, Mbak, insya Allah. Oke. Proses klasifikasi masalah yang kedua yakni tahap klasifikasi, yaitu tahap pengelompokan masalah. Ada beberapa metode klasifikasi masalah. Kok cepat ya udah sampai sini ya? Jadi untuk mengklasifikasi masalah itu kita memakai fishbone diagram. Fishbone diagram itu diagram tulang ikan. Oh iya, saya pesan ya untuk dimulai dari slide ini teman-teman harus fokus karena nanti teman-teman sehingga teman-teman harus fokus dan ini itu adalah materi yang paling horor menurut saya. Jadi susah dipahami kayak gitu ya. Jadi benar-benar fokus. Kalau misal perlu dicatat ya dicatat gitu. Jadi fishbone diagram ini adalah salah satu alat dalam menganalisa mutu dengan tujuan untuk mengetahui secara menyeluruh hubungan antara kecacatan dengan penyebabnya. Saya ulangi kembali, fishbone diagram adalah salah satu alat dalam menganalisa mutu dengan tujuan untuk mengetahui secara menyeluruh hubungan antara kecacatan dengan penyebabnya. Jadi fishbone diagram ini teman-teman adalah sebuah alat yang dia itu bertujuan untuk menganalisa secara menyeluruh kecacatan dengan penyebabnya, masalah dengan sumber masalahnya, kayak gitu ya. Sudah paham di sini dari definisi fishbone diagram? Masih memahami, Mbak. Benar. Oke, masih memahami. Saya ulang kembali ya teman-teman. Untuk fishbone diagram ini itu adalah alat. Jadi fishbone diagram ini cuma tools, cuma alat. Alat untuk apa, Mbak? Alat untuk menganalisa mutu dengan tujuan mengetahui secara menyeluruh hubungan antara masalah dengan sebab masalahnya. Kayak gitu ya. Jadi untuk lebih lanjutnya nanti akan saya jelaskan lagi di slide berikutnya. Jadi kalau ada yang mau bertanya, nanti bisa ditulis dulu dan ditanyakan di akhir. Yang pertama, langkah-langkah untuk menyusun dan menganalisa diagram fishbone. Itu yang pertama ada mengidentifikasi dan juga mendefinisikan dengan jelas hasil atau akibat yang dianalisis. Hasil atau akibat di sini itu adalah permasalahan yang terjadi pada organisasi. Dan ketika kita mengidentifikasi hasil dan akibat, kita itu harus menggunakan definisi yang bersifat operasional untuk hasil atau akibat agar mudah dipahami. Operasional di sini itu adalah sesuatu yang sudah kita rencanakan, bersifat rencana kerja yang sudah kita susun, itu operasional. Hasil atau akibat itu dapat berupa positif, yakni ketercapaian tujuan dan juga hasil, atau bisa berupa negatif, berupa suatu masalah atau akibat. Oke, saya rasa untuk langkah pertama teman-teman kayaknya masih bingung, karena saya juga paham di sini akan lebih sulit untuk dipahami. Saya ulang kembali ya teman-teman. Jadi langkah yang pertama itu mengidentifikasi dan mendefinisikan dengan jelas hasil atau akibat yang dianalisis. Hasil itu adalah
hal positifnya, kalau akibat itu hal negatifnya. Jadi hasil itu hal positif, kalau akibat itu hal negatif, gitu ya. Hasil atau akibat adalah permasalahan yang terjadi pada organisasi. Jadi hasil atau akibat di sini itu adalah permasalahan yang terjadi dalam organisasi. Permasalahan yang kalian analisa itu hasil dan akibat, gitu ya. Oke. Kemudian ketika kalian itu mendefinisikan hasil dan akibat, kalian itu harus menggunakan definisi yang bersifat operasional. Kenapa harus bersifat operasional, Mbak? Karena agar lebih mudah dipahami. Oke, bisa di-mute ya teman-teman. Kita lanjutkan. Ya, jadi contohnya untuk definisi operasional itu seperti ini. Misal, saya itu melihat GBHK. Di dalam GBHK itu tertulis bahwasannya BPM, Badan Pelaksana Mentoring itu bertugas untuk mengadakan mentoring, baik mentoring wajib maupun mentoring lanjutan. Tetapi pada kenyataannya BPM itu tidak melakukannya dengan baik, gitu kan. Mentoring wajibnya itu cuma sekali 2 kali, kemudian mentoringnya nggak diadakan, sehingga ketika kita mengcompare antara GBHK tentang BPM dan juga kenyataan di departemen atau di badan khusus BPM itu tidak sesuai, adanya kesenjangan, maka itu masalah, gitu kan. Jadi kita mendefinisikan seperti itu. Bersifat operasional. Operasional itu adalah itu aturan kerja yang sudah kita plan, yang sudah kita susun sebelumnya. Nah, seperti itu ya. Kita mendefinisikannya tadi sesuai contoh saya itu di GBHK, gitu kan. Nah, gitu. Paham nggak di sini? Alhamdulillah masih paham, Mbak. Paham ya, gitu. Alhamdulillah. Kemudian gini, hasil yang terakhir, hasil atau akibat itu dapat berupa positif bila itu adalah ketercapaian tujuan atau hasil atau yang berhasil, gitu maksudnya. Kemudian hasil atau akibat itu juga dapat berupa negatif jika itu menghasilkan suatu masalah atau akibat dari sesuatu. Karena gini teman-teman, di dalam organisasi itu nggak semuanya berupa masalah kan. Ada sesuatu yang pastinya nanti berhasil. Contoh, saya sebagai ketua muslimah, saya memiliki beberapa proker dan juga agenda. Misal ada 6 proker. Dan yang terlaksana itu hanya 4. Dan yang nggak terlaksana itu 2. Yang nggak terlaksana ini berupa suatu masalah. Sedangkan yang terlaksana ini adalah hasil, gitu. Sehingga yang terlaksana ini berupa hal positif dan yang nggak terlaksana ini berupa hal negatif. Seperti itu ya. Jelaskan. Insya Allah teman-teman akan paham. Oke, untuk langkah menyusun fishbone yang kedua, ini, tolong diperhatikan. Jadi untuk langkah yang kedua, setelah kita mengidentifikasi masalah, kita telah mendefinisikan masalah dengan bahasa operasional, kita sekarang menggambarkan garis panah horizontal ke kanan, itu akan menjadi tulang belakang. Jadi kita menggambar garis tengah di ikan itu, garis tengah yang menjadi tulang belakang di ikan itu, ya, ke kanan. Lah di sebelah kanan garis itu, di sebelah kanan garis dari tulang belakang ikan itu, kita tulis deskripsi singkat hasil atau akibat yang kita analisa. Kayak gitu ya. Lah, setelah kita menuliskan itu, kita beri kotak. Ya. Kayak gini contohnya. Nah, pertama kita gambar dulu garis tulang belakang ikan ke kanan. Setelah itu di kanan garis kita tulis nih hasil dan akibat yang kita analisa, kayak gitu. Oke, dari sini mungkin bisa digambar dulu atau seperti apa. Insya Allah nanti seiring dengan berjalannya sharing session ini pasti teman-teman akan paham sendiri kok. Karena ini memang belum semua, jadi makanya kalau aduh aku masih bingung, nggak apa-apa. Soalnya ini masih belum selesai materinya. Gitu ya. Untuk langkah yang ketiga, yaitu identifikasi penyebab-penyebab utama yang mempengaruhi hasil atau akibat. Penyebab utama ini itu disebut dengan entitas, di mana akan menjadi cabang utama diagram
dan menjadi kategori yang akan berisi berbagai penyebab yang menyebabkan penyebab utama. Gitu. Jadi entitas itu adalah cabang-cabang dari tulang belakang ikan itu. Eri-erinya gitu ya, cabang-cabangnya, cabang dari tulang belakang. Itu namanya entitas. Entitas itu nama lainnya adalah penyebab utama. Gitu. Lah, entitas yang di sebelah atas itu adalah permasalahan internal. Sedangkan entitas yang di sebelah bawah itu adalah permasalahan eksternal. Gitu. Jadi seperti ini ya. Gambarnya seperti ini. Jadi percabangan tulang belakang ikan ini itu disebut entitas. Entitas itu adalah penyebab utama. Ini kan sudah permasalahan ya, atau hasil dan akibat yang kita analisa. Kemudian ini itu cabang dari tulang belakang yang disebut dengan entitas atau penyebab utama. Entitas yang di atas, dia ini adalah memuat permasalahan internal. Kalau entitas yang di bawah, ini itu memuat permasalahan eksternal. Seperti itu ya. Bisa ditekankan atau ditulis biar nggak lupa. Oke, untuk langkah yang keempat, ini. Untuk setiap penyebab utama, kita harus mengidentifikasi lagi faktor-faktor yang menjadi penyebab dari penyebab utama. Penyebab dari penyebab utama itu disebut atribut. Sekali lagi, penyebab dari penyebab utama itu adalah atribut. Atau dalam kata lain, penyebab dari entitas adalah atribut. Sekali lagi, penyebab dari entitas adalah atribut. Identifikasi atribut dari sebuah entitas sebanyak mungkin yang menjadi faktor penyebab dan tulis dalam subcabang utama. Jadi atribut ini itu nanti akan kita tulis di percabangan entitas. Jadi gini teman-teman, atribut itu adalah cabang dari entitas. Insya Allah nanti gambarnya ada. Kemudian jika penyebab-penyebab minor menjadi penyebab lebih dari satu penyebab utama, tuliskan pada semua penyebab utama tersebut. Maksudnya kayak gini, misal ada atribut atau ada penyebab dari penyebab utama yang menyebabkan penyebab utama lebih dari satu, maka atribut itu bisa ditulis di berbagai entitas. Bisa ditulis lebih dari satu entitas gitu maksudnya. Gitu ya. Kayak gini. Contohnya, diagramnya. Jadi, atribut itu teman-teman adalah percabangan dari entitas. Entitas itu adalah penyebab utama, sedangkan atribut itu adalah penyebab dari penyebab utama, gitu kan. Ya, gitu ya. Jadi kalau misal ini permasalahan, entitas itu adalah penyebab permasalahan, sedangkan atribut itu adalah penyebab dari penyebab permasalahan, gitu ya. Dari sini sudah paham kan ya, insya Allah ya. Kalau ada pertanyaan, tulis dulu. Nah, ini. Yang berikutnya kita akan belajar tentang faktor yang mempengaruhi fishbone. Ada 5. Manpower, method, material, machine, dan environment. Manpower ini itu adalah manusia, faktor dari manusia itu sendiri. Atau mungkin kalau di UKKI faktor dari pengurus harian itu sendiri, pengurus UKKI sendiri gitu. Sedangkan metode itu bisa berupa aturan-aturan. Apakah aturannya sudah benar gitu kan? Apakah undang-undangnya GBHK-nya sudah benar gitu. Jadi metode itu berupa lebih ke regulation, aturan gitu ya. Sedangkan material ini itu berupa produk, program-program, atau proker-proker, itu material. Jadi kalau di UKKI kan namanya program dakwah gitu ya, jadi kayak gitu, itu material. Sedangkan mesin itu adalah perlengkapan yang mendukung organisasi. Misal nih kalau di UKKI kan perlengkapannya mungkin ada secret, kemudian ada mini secret, seperti itu. Kalau environment itu adalah lingkungan organisasi atau lingkungan kerja. Seperti apa lingkungannya? Seperti itu. Dan kelima faktor ini itu disebut dengan entitas. Jadi kelima faktor ini itu adalah penyebab utama atau entitas. Itu bisa kita masukkan ke dalam entitas. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya dituliskan dalam fishbone, bentuknya akan kayak gini. Kayak gini. Ilustrasinya. Jadi, mesin kan tadi apa? Mesin itu kan dia produk ya.
atau proker. Kalau method kan dia itu salah. Mesin itu iya tadi proker, kemudian manpower kan orangnya, sedangkan method itu regulasinya atau peraturannya kan gitu. Ini kan termasuk internal, makanya ini tuh ditaruh di atas gitu. Sedangkan material itu kan sarana prasarana ya atau perlengkapan, dan environment kan itu lingkungan, itu kan bersifat eksternal sehingga ditaruh di bawah gitu. Nah ini hasil atau akibat yang kita analisa itu di sini diilustrasikan dengan kinerja organisasi. Jadi yang kita analisa itu adalah masalah kinerja organisasi, misalnya seperti itu. Ini kan cuma contoh ya. Udah paham kan dari sini? Alhamdulillah paham, Mbak. Paham ya? Lanjut. Nah, proses klasifikasi masalah selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Banyak nih. Nah, teknik pengumpulan data itu ada metode-metode dan juga instrumen penelitian lapangan, deh. Jadi metodenya itu dibagi menjadi dua, ada survei primer dan juga ada survei sekunder. Survei primer ini itu terdiri dari angket, wawancara, dan juga pengamatan. Angket memiliki instrumen berupa kuesioner, sedangkan wawancara memiliki instrumen berupa pedoman pertanyaan dan juga checklist. Kalau kita mau wawancara orang kan pastinya kita ada itu kan list pertanyaan yang mau kita tanyakan gitu kan. Kemudian checklist itu kita cek gitu, kita checklist mana yang udah ditanyakan atau yang belum ditanyakan gitu. Dan pengamatan itu instrumennya adalah checklist. Misal kalau kita mau observasi, mau mengamati, itu kan kita ada checklistnya, ada listnya, apa-apa aja yang mau kita amati dari perilaku orang itu kan gitu. Oke. Untuk metode dokumentasi yaitu survei sekunder, itu instrumennya berupa checklist dan juga sistematika kebutuhan data. Nah, kita breakdown satu-satu. Angket. Angket itu adalah salah satu metode pengumpulan data dengan menggunakan daftar isian atau daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan disusun dengan sedemikian rupa sehingga responden dapat mengisinya dengan mudah dan cepat. Itu angket. Angket instrumennya adalah kuesioner. Yang kedua adalah wawancara. Apa sih wawancara itu? Nah, wawancara itu adalah pengumpulan data dengan cara pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Jadi wawancara itu langsung menemui responden dan juga langsung menanyakan pertanyaan kepada responden secara empat mata. Itu wawancara. Kemudian observasi. Observasi itu pengamatan secara langsung. Apa sih observasi itu? Menurut Corsini dari Encyclopedia of Psychology Vol. 2, observasi itu adalah suatu metode yang bersifat formal atau informal, terdiri dari aktivitas mengamati kejadian atau peristiwa dan aktivitas mencatat apa yang diamati. Objek dari observasi ini itu adalah tingkah laku dari responden. Itu observasi. Lalu yang ini selanjutnya adalah dokumentasi. Dokumentasi itu adalah segala bentuk dokumen yang tertulis yang bisa diabadikan baik berupa kegiatan atau beragam peristiwa di masa sebelumnya. Jadi dokumentasi itu salah satu teknik pengumpulan data yang berasal dari pengalaman atau rekam jejak organisasi tahun sebelumnya gitu kan. Jadi kita di situ mengcompare, oh di tahun sebelumnya itu seperti ini organisasinya gitu. Kita compare dengan organisasi yang sekarang. Kira-kira kita bisa nggak mengidentifikasi dari itu kayak gitu ya. Nah, dokumen yang dimaksud itu dapat berupa catatan harian, laporan pertanggungjawaban, foto dan lain sebagainya. Kemudian ini tahap pengumpulan data dengan kuesioner. Wah. Oke. Ketika kita ingin membuat kuesioner untuk teknik pengumpulan data, maka kita harus paham tahap-tahap ini. Yang pertama adalah tahap menentukan variabel. Jadi variabel apa yang nanti akan kita cari datanya gitu. Misal saya itu ambil variabelnya manpower ya variabelnya. Hingga nanti subvariabelnya itu adalah apa ya kira-kira?
kinerja kepengurusan, gitu ya. Misal variabelnya itu manpower, kemudian subvariabelnya adalah kinerja kepengurusan, gitu. Kemudian di sini setelah kita sudah menentukan subvariabelnya, kita tentukan dulu tipe datanya. Tipe datanya apa? Misal saya pengen dalam bentuk persentase, saya pengen dalam tipe data yang dia itu esai atau seperti apa, atau jawaban bebas atau seperti apa gitu ya. Kita tentukan tipe datanya dulu. Dia angka atau dia itu berupa tulisan gitu, itu tipe data. Kemudian setelah kita menentukan tipe data, kita susun pertanyaan dan juga pernyataan. Pertanyaan itu kan, ya kalian pasti tahu lah gimana pertanyaan itu. Kalau pernyataan kan juga pasti kalian tahu, biasanya pernyataan ini itu jawabannya cuma iya atau tidak, biasanya kayak gitu. Nah, setelah kita menyusun pertanyaan, kita ini menentukan sampel, kita mengukur sampel. Kenapa sih Mbak kita itu perlu mengukur sampel? Jadi gini teman-teman, karena kita kan nggak mungkin memaksa seluruh mahasiswa PENS untuk mengisi kuesioner kita, ya enggak? Dan itu mungkin juga terlalu banyak. Kalau misal terlalu banyak, pasti kita sendiri sebagai SC akan kesulitan dalam menganalisa data, akan kesulitan dalam mengelola datanya. Sehingga di sini kita butuh sampel, kita butuh mengukur sampel. Analoginya, misal nih teman-teman mau meneliti kandungan air di danau TMB. Kok danau? Kali ya, kali TMB. Jadi kan nggak mungkin ya teman-teman itu ngambil seluruh air kali TMB terus kalian bawa ke laboratorium, kan nggak mungkin kayak gitu. Pasti teman-teman akan mengambil satu sampel kecil, terus teman-teman bawa ke laboratorium untuk diteliti. Jadi sampel itu tadi telah menginterpretasikan seluruh keadaan dan kondisi di kali TMB. Jadi sama kayak ketika kalian menentukan ukuran sampel untuk responden yang mengisi kuesioner. Jadi sampel responden itu sudah menginterpretasikan dari seluruh sivitas PENS kayak gitu ya. Dan nanti untuk mengukur sampel ini itu ada rumusnya sendiri. Jadi setelah kita mengukur sampel, kita akan melakukan survei pendahuluan. Survei pendahuluan itu seperti survei uji coba. Jadi kalian uji coba dulu. Setelah kalian uji coba, terus kalian menguji validitas dan juga reliabilitas. Jadi kira-kira setelah saya coba itu berhasil nggak ya? Data yang saya pengen itu kira-kira saya dapat nggak ya gitu, valid nggak ya gitu. Jadi di situ kalian akan bisa menguji validitas dari survei pendahuluan ini. Setelah kalian uji validitas dan reliabilitas, teman-teman langsung melakukan survei. Gitu. Kayak gitu ya. Dari tahap pengumpulan data dan kuesioner, paham ya? Masih aman, Mbak. Masih aman. Oke, masih aman. Oke. Setelah kita membahas tentang alur-alur dalam membuat kuesioner, sekarang kita akan belajar tentang macam-macam kuesioner. Pastinya kalau teman-teman SC Intan sudah pada tahu ya tentang ini. Yang pertama itu adalah kuesioner tertutup. Jadi kuesioner tertutup itu setiap pertanyaan itu sudah disediakan jawaban atau sudah disediakan sejumlah pilihan jawaban. Kayak gini ya contohnya. Apakah PENS sudah dikenal? Jawabannya ya atau tidak. Kita batasi menjadi dua jawaban. Gitu. Ada pembatasan dari kita, pembatasan jawaban. Itu yang kuesioner tertutup. Kalau kuesioner terbuka, itu untuk setiap pertanyaan tidak disediakan pilihan jawaban. Jadi dia berupa uraian atau esai. Apakah PENS sudah dikenal, berikan penjelasan gitu. Itu yang terbuka. Jadi responden itu bisa memberikan seluruh pandangannya. Gitu ya. Yang ketiga itu adalah kuesioner semi terbuka. Jadi untuk setiap pertanyaan, selain disediakan pilihan jawaban, juga diberikan kesempatan menjawab secara bebas kepada responden. Contohnya seperti ini. Apakah PENS sudah dikenal? A, iya, B, tidak, C lainnya. Jadi lainnya itu adalah kesempatan bagi responden untuk menuangkan pikirannya secara bebas gitu. Itu yang semi terbuka. Kemudian ini,
tabel keuntungan dan kerugian kuesioner tertutup atau terbuka. Kuesioner tertutup, keuntungannya itu yang pertama, responden tidak perlu menulis, sehingga pengisiannya tidak perlu makan banyak waktu. Ya kan kalau tertutup kan cuma ini ya, di checklist gitu, sehingga harapan dikembalikannya besar. Gitu. Kemudian yang ketiga, pengelolaan datanya mudah. Kan biasanya kalau yang tertutup kan tinggal, oh yang jawab A berapa persen, yang jawab B berapa persen, yang jawab C berapa persen gitu. Sehingga kita dalam mengelola data itu lebih mudah. Gitu. Keuntungannya yang tertutup. Lalu kerugian yang tertutup, itu yang pertama, responden tidak diberi kebebasan menjawab di luar tulisan jawaban. Kenapa? Karena kita sudah membatasi jawaban-jawaban itu, gitu, tanpa memberikan responden kesempatan untuk menuangkan pikirannya secara bebas. Gitu. Yang kedua, pilihan jawaban belum tentu lengkap. Kenapa? Karena adanya pembatasan kita tadi, sehingga pilihan jawaban itu mungkin ada yang tidak sesuai dengan pikiran responden, sehingga responden bingung mau milih apa, soalnya nggak ada di pilihan jawaban itu, gitu ya. Kemudian yang ketiga, tidak membuka objek penelitian seluas-luasnya. Kenapa? Karena kita membatasi objek penelitian itu, gitu, dengan membatasi pilihan jawaban. Gitu ya. Kemudian untuk kuesioner terbuka, keuntungannya yang pertama adalah responden itu bebas, tidak terikat pilihan jawaban. Yang kedua, jawaban dapat membuka objek penelitian seluas-luasnya. Dengan kerugiannya itu, yang pertama adalah pengelolaan datanya sulit. Kan kalau yang kuesioner terbuka, kita itu perlu merangkum dulu ya, dari jawaban uraian responden, kita perlu merangkum dulu menjadi poin-poin, sehingga pasti akan lebih sulit gitu pengelolaan datanya. Kemudian kerugian yang kedua itu adalah pengisian kuesioner akan makan banyak waktu. Maksudnya apa Mbak gitu? Ya gini teman-teman, kalau misal kita disuruh nulis banyak ya, pasti kita akan males ya, aduh males gitu, sehingga udah banyak waktu, sehingga nanti harapan dikembalikannya juga lebih kecil. Tuh. Yang keempat, kerugiannya adalah perbedaan kemampuan responden dalam menuangkan pikiran secara tertulis. Jadi itu akan mempengaruhi hasil penelitian. Kan kadang kita itu punya konsep pikiran, tapi kita tuh nggak bisa menuliskannya dalam kata-kata gitu kan. Kan kita sering gitu juga. Nah, itu juga akan berpengaruh terhadap hasil data yang kita dapatkan. Gitu ya. Nah ini, insya Allah ini slide terakhir. Wah. Jadi saran penting dalam pembuatan kuesioner itu yang pertama, siapkan dan rencanakan dengan baik keseluruhan rencana penelitian. Jadi harus disiapkan variabelnya apa, subvariabelnya apa gitu. Jangan sampai teman-teman itu variabelnya manpower tapi subvariabelnya itu perlengkapan, kan nggak nyambung ya, manpower sama perlengkapan gitu. Kemudian susun pertanyaan-pertanyaan yang tidak ambigu, yang itu langsung mengarah pada objek yang akan diteliti, kemudian pantas, sopan, dan menjaga etika. Jadi jangan sampai teman-teman itu menyinggung Sarah atau menyinggung siapapun di situ, tetap beretika di sana ya, walaupun itu hanya sebuah kuesioner. Kemudian saran pentingnya yang ketiga itu, item pertanyaan atau pernyataan sesuai dengan variabel kayak tadi ya. Jadi jangan sampai nanti pertanyaan, tadi kan variabelnya manpower, terus pertanyaannya itu apakah sekretariat UKKI PENS nyaman? Nah itu kan enggak itu ya, enggak berkaitan gitu, manpower sama gitu tadi pertanyaannya. Dan yang terakhir adalah hati-hati dalam penggunaan skala jawaban. Jadi jangan sampai skala jawaban teman-teman itu range-nya besar, range-nya itu besar, terlalu besar, akhirnya teman-teman pasti akan sulit dalam mengelola jawaban itu, mengelola data itu. Ini ada tugas nih. Tugasnya itu untuk teman-teman SMA 2020 membuat fishbone. Jadi kalian harus membuat ini, tulang ikan ini, dan juga membuat kuesioner. Gitu. Oke, Masya Allah. Materi tadi bersumber dari LKMPM 11 Mbak. 2019. Ya, dari Pemandu Banyu. Terima kasih
teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oh ya, Masya Allah luar biasa sekali ya Mbak materinya langsung jatuh. Gimana teman-teman? Mudah kan materinya? Gimana? Insya Allah masih menyerapi ya, masih mampu untuk menyerapi materinya. Saya izin oke ya. Oke Mbak. Jadi teman-teman yang ingin bertanya silahkan. Kalau atau udah paham semua ini, kiranya keren sekali Mbak. Udah paham teman-temannya nih, nggak ada pertanyaan. Saya ada waktu setengah jam lagi. Oh, alhamdulillah dapat oleh-oleh. Iya, oleh-olehnya bikin itu fishbone dulu ya. Habis fishbone selesai baru ke kuesioner. Jangan dibalik, jangan kuesioner dulu. Nggak bisa. Jadi fishbone dulu gitu. Materinya berat Mas. Nah, karena berat itu makanya kalian bertanya ada yang laku nggak? Tanyain aja gitu. Bisa ada waktu setengah jam lagi kita untuk sesi tanya jawab. Ya teman-teman, nggak apa-apa, bertanya aja. Jangan kan sama saya. Kita nggak beda kok umurnya ya. Insya Allah kita seumuran. Ya nggak Mas Ryan? Iya, seumuran. Kita masih muda-muda. Tahu cepat jadi, kuliah gitu. Iya, jadi jangan jangan sungkan gitu. Oh itu cutting gitu sungkan. Nggak usah. Kita sharing-sharing kok di sini. Jadi insya Allah pasti akan dijawab. Ya saya tahu, ini pasti materinya berat dan baru pertama kali kalian dapatkan. Pasti banyak sekali. Oh ini, ada dari Feli. Mbak bisa jelasin lagi soal mesin TDFL. Mesin gun. Aduh, saya kok merasa kering gitu ya tenggorokan. Terlalu banyak tadi. Minum dulu. Mesin mana ya? Mana tuh mesin tadi ya? Nih. Oke. Mesin itu, Dek, dia itu sarana prasarana. Itu mesin. Ya. Manpower itu faktor manusia, kalau metode itu aturan atau regulasinya, dan mesin kalau material itu produk-produknya atau proker-prokernya yang diolah. Kemudian mesin itu perlengkapan yang mendukung organisasi, misal sekretariat, misal mini sekret, misal apalagi ya, Kalau sapu Mbak itu masuk nggak? masuk Oh, sapu masuk ke berarti. perlengkapan gitu kan, inventaris kan ya itu. Kalau environment itu lingkungan gitu. Jadi lingkungan organisasi itu seperti apa, lingkungan kerja di organisasi itu seperti apa, kayak gitu deh. Gimana deh Feli? Iya Mbak, boleh nggak Mbak itu slide-nya digeser ke yang 18, slide 18. Oke. Nah, kalau di sini kok yang material masuk ke ke yang eksternal ya Mbak, bukannya seharusnya yang material itu kan proker ya Mbak, contohnya kayak proker kalau Oh, nggak salah. Yang material. material itu bukan soccer deh, material itu perlengkapan atau sarana prasarana. Oh iya ya. Makanya aku Oh bingung iya, tadi. ini tertukar deh. Kembali. Iya, ini di sini harusnya metode, ini di sini tuh material, di sini tuh um, machine. Gitu ya. Soalnya material di sini tuh proker. Makasih deh Feli. Iya Mbak. Ya, maaf ya teman-teman tadi terbalik. Jadi mesin itu apa tadi? Mesin itu harusnya dibawa karena dia itu perlengkapan. Sedangkan material itu di atas. Kenapa? Karena dia itu proker. Proker kan dari internal ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih Develi sudah Ingatkan. Ya, diingatkan dan dikoreksi. Oke, yang lain gimana nih? Udah paham semua. Tadi Diki katanya nggak nanya, Dik. Saya mau tanya, Mas. Oke, silakan, Dik. Oke, saya Diki dari Angkatan 2019. Mau tanya, Pak. Mungkin Untuk Fishbone.
kreatif, Mungkin biar teman-teman ini benar-benar menyerap materi ini dengan baik gitu ya. Tuh, nanti kalau misal diberikan bocoran Hisbon tahun lalu, takutnya teman-teman bisa kopas gitu loh. Gitu ya. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan selain tadi dari Dek Feli? Oke, lanjut, Dik. oke. Mungkin Mbak, kayak lebih apa ya? Tadi diulangi kayak contoh ilustrasi dari Fishbone-nya. Mungkin kayak salah satu apa? Kayak satu masalah tadi kayak metode itu contohnya bagaimana gitu. Salah satu aja supaya kayak lebih memberi gambaran. Metode itu kan aturan atau regulasinya, ya enggak? Dan metode itu misal penerapan GBHK dan ADART gitu misal. Itu ya. Itu metode. Kemudian atributnya adalah pengurus OKKI kebanyakan tidak paham tentang ADART dan GBHK. Bisa seperti itu atributnya. Gitu deh. Gimana deh Diki? Iya Mbak, bisa dipahami. Ya bisa ya, alhamdulillah. Oke, Saya izin minum ya. ya, oke. Silakan, Mbak. Yang lain gimana? Ada lagi nggak pertanyaannya? Kita masih ada waktu banyak ini loh. 20 menit lagi. Berarti nanti lah kayak atributnya itu isinya terserah kita ya Mbak, nggak perlu survei kan Mbak? Cuma kayak sepemikiran kita aja. Iya, pemikiran kalian, tapi perlu survei juga, perlu mengidentifikasi. Gimana Mbak kita mengidentifikasinya? Identifikasinya itu dengan tadi, dengan adanya penelitian pustaka dan juga penelitian lapangan. Penelitian pustakanya itu mungkin teman-teman bisa lihat dari ADART dan GBHK. Kemudian kalian compare dengan kondisi sekarang gitu. Kalau dengan penelitian lapangan, teman-teman bisa mewawancara. Misal Mas Baik seperti apa gitu. Itu sih. Atau mengobservasi sih, Dek. Kalau untuk Hisbon ini teman-teman lebih mengobservasi sendiri sama meneliti kajian pustaka tadi. Itu, Dek. Dek Sali. Deadline-nya kapan Mbak? Deadline-nya kapan Mas Raihan? Deadline-nya seminggu bisa. Ya, seminggu ya teman-teman. Seminggu bisa nggak? Cukup Nggak nggak tahu apa seminggu? bisa nggak ya? Insya Allah bisa kan. SCMA ada berapa belas Mas? Ada 29, Mbak. Banyak sekali. Ada 29. Tugas kelompok Mbak. 19 salah. Ya, ini bukan tugas ini tugas SC, bukan tugas itu, bukan tugas individu kok. Ada Aku tak 19 pikir orang. sendiri Mbak. Enggak, ini tugas SC. Kalian bareng-bareng Nanti. ngerjain. Iya, nanti Fishbone ini itu akan kalian cantumkan di GBHK. Gitu. Oh. GBHK selanjutnya. SC ada 19 orang, jadi kalian bisa bagi tugas atau diskusi, syuro gitu, lewat Zoom, lewat Google Meet gitu, bahas bareng-bareng. Seperti itu. Kalau misal butuh ditemani sama mas-mas yang pro, bisa undang Mas Raihan. Oh, aku nggak pro, pemateri lebih pro gitu. Jadi nggak usah khawatir, ini tugas apa SMA gitu. Banyak teman-temannya. Alhamdulillah sih udah ada kisaran 15 orang sih, udah ya kurang 5 orang, jadi 15 orang ini insya Allah udah paham kan, jadi bisa lah gitu. Seminggu insya Allah bisa kan ya. Gimana? Ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Atau mau saya tunjukkan sekilas nggak Fishbone yang tahun lalu? Tapi jangan kopas ya. Nantinya, Mbak. Belum nggak lupa. Ya kalau ditunjukin ntar jangan di itu ya, jangan dikopas. Soalnya kalau kalian kopas ntar berbahaya untuk kepengurusan UKKI ke depannya. Karena
nanti ini akan dimasukkan ke GBHK. GBHK itu akan dipakai di UKI ke depannya. Karena setiap tahun itu beda kondisinya, jadi nggak bisa disamakan gitu. Benar sekali Mas Faisal. Ini Rosi mau bertanya, Mbak. Iya, silakan. Apa pertanyaannya? Di apa namanya, di langkah-langkah Fishbone tadi kan langkahnya pertama identifikasi sama mendefinisikan hasil atau akibat. Habis itu yang ketiga itu identifikasi penyebab utama. Nah, maksudnya itu yang pertama, langkah pertama identifikasi sama mendefinisikan itu kayak brainstorming masalahnya gitu tuh Mbak. Iya, benar sekali deh, Masya Allah. Semua masalahnya ada. Iya, jadi mau brainstorming itu, brainstormingnya dari mana Mbak? Brainstormingnya itu ini, kalian kaitkan, ini kan kalau operasional kan berhubungan dengan pelaksanaan rencana. Kan definisinya itu harus bersifat operasional. Jadi nanti kalian kaitkan dengan ADART dan GBHK. Jadi itu berhubungan sama ini, brainstorming sekaligus mengidentifikasi dengan mengkaji ini, dengan meneliti pustaka dan juga melakukan penelitian lapangan gitu. Jadi brainstormingnya itu benar, jadi brainstorming lebih ke dari persepsinya STMA, tapi melalui ini, identifikasi, melalui penelitian pustaka dan juga penelitian lapangan. Jadi dari ADART, dari GBHK, dari Undang-Undang KM gitu kan. Terus sekaligus mengobservasi gitu. Mengobservasi kira-kira apakah pengurus tahun ini itu sudah sesuai dengan ADART dan GBHK gitu. Jadi gitu. Ya, benar kata Dek Roshi. Jadi ini lebih ke brainstorming. Identifikasinya. Gimana Dek Roshi? Dan mau feedback, tapi yang buat yang langkah ketiga, kan tadi kan langkah ketiga mengidentifikasi penyebab utama. Kalau penyebab utama kan berarti cuma satu ya Mbak. Tapi kalau di ilustrasi Fishbone diagram itu kan ada banyak ya, jadi ada 5 poin tadi. Itu gimana Mbak? Aku kurang paham. Yang pertama, yang ketiga itu ini kan, identifikasi penyebab-penyebab utama. Jadi ada kata plural. Nah, ada kata ganda, penyebab-penyebab utama. Jadi beberapa penyebab utama. Jadi kayak gitu ya. Itu deh. Kalau misal identifikasi penyebab utama, kalau seperti itu redaksionalnya, maka penyebab utamanya hanya satu. Tapi di sini redaksionalnya itu identifikasi penyebab-penyebab utama. Sehingga ada beberapa penyebab utama. Gitu deh, Roshi. Gimana deh, Roshi? Halo Dek Roshi, masih bersama kami? Ya Mbak, bisa. Ya, gimana Dek? Jadi tercerah. Sudah tercerahkan katanya Mbak. Ya, alhamdulillah. Jadi seperti itu ya Dek Roshi, karena di sini redaksionalnya itu penyebab-penyebab utama, sehingga di sini penyebab itu ganda gitu, atau lebih dari satu gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman? Sebelum saya memberikan sedikit secercah harapan untuk kalian. Tapi jangan dikopas ya, sahabatnya. Ini udah saya buka nih, Fishbone. Wow. Ya, semangat. Soalnya mau dipakai untuk GBHK tahun depan gitu. Jadi semangat. Ya, siap-siap SS. Tapi jangan dikopas total ya. Maksudnya Gak boleh di SS. oh, nggak boleh di SS katanya itu. Jangan di SS ya teman-teman. Dicatat aja tetap. Catat boleh Mbak? Nggak boleh juga. Gak boleh. Dilihat saja. Dipahami Dilihat saja aja, ya. oke dipahami gitu. Sebenarnya itu nggak boleh yang ditunjukkan ke kalian. Kenapa? Karena tadi takutnya kalian akan terpaku pada contoh yang kita berikan. Kalau misalnya kalian terpaku, akhirnya tadi kondisi zaman kita, zaman saya dan Mas Rehan itu berbeda dengan kondisi zaman Betul kalian. sekali. Gitu. Sehingga nanti akan berpengaruh ke GBHK dan kepengurusan kalian ke depannya tahun depan. Iya, benar sekali. Gimana teman-teman, ada yang ditanyakan?
Oh, ini di print screen gak apa-apa kan Mas? Gitu. Sama aja deh ya. Samain ke rumah-rumah ya. Gimana yang lain? Ada yang ditanyakan? Di foto boleh Mbak? Nggak boleh, sama aja. Pokoknya berupa tangkapan layar, jangan ya teman-teman. Untuk kebaikan kalian. Ayo semangat. Belum saya searching. Oh belum. Nunggu dulu, ini ada pertanyaan atau enggak? Ayo yang lain ditanya nggak? Semakin lama Ya teman-teman. nggak ada nanya ntar nggak diliatin. Iya, ini tuh apa ya? Saya tahu ini kan materinya materi TM gitu, dan pasti teman-teman baru sekali untuk mendengar materi ini. Materi Ini ada baru Dadang bagi Mbak. kalian. Ada itu. Monggo Dadang. Nanya direkam boleh nggak Mbak? Wah Dadang ini ambil kesempatan. Jangan deh ya. Ini jangan-jangan udah kalian rekam ya. Iya deh, ini rahasia banget. Kenapa tadi alasannya? Supaya kalian nggak terpatok dengan contoh yang kita berikan. Soalnya ketika ada contoh, mau tidak mau, secara tidak langsung kalian akan selalu melihat contoh itu dan terpaku ke sana. Kalian cocok-cocokkan dengan contoh itu. Nah, gitu. Ini itu ada dari Diki sudah direkam. Oh ya nggak apa-apa deh. Ini insya Allah di daurah selanjutnya akan saya berikan podcast. Nanti setelah ini saya akan memberikan podcast ke teman-teman. Itu berupa penjelasan yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi kalau misal kalian aku pengen kok lupa ya sama materinya yang kemarin, bisa dengerin podcast saya gitu. Wah, bikin Nanti di grup akan saya bukan podcast sih, rekaman suara. Sama aja Mbak podcast itu. Iya. Sebelumnya saya juga mohon maaf nih karena suara saya agak-agak nggak merdu gitu, tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting nyaman didengar. Bisa diedit gampang Mbak, bisa diedit juga. Gak usah Mas. Ya Mas, nggak sendiri saya. Ayo. Oh, yang tadi direkod nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Tapi nanti waktu ini menunjukkan fishbone-nya jangan itu ya, di stop record ya. Kalau materinya nggak apa-apa, kalian record, nggak apa-apa. Tapi yang penting ini jangan merekod fishbone-nya yang tahun lalu, karena rahasia. Dokumen rahasia negara. Iya. Gimana adik-adik, ada yang ditanyakan? Ada Dek Awan, Dek Dadang gimana? Dek Novi, Dek apa lagi? Dek Herlinda, Masya Allah Dek Herlinda selamat datang. Gimana Dek Herlinda, ada yang mau ditanyakan? Dek Nanda mungkin? Ini kok, kok teman-teman kok nakal ini ya? Adik-adik nakal ya ini. Oh ya, jadi adik Anda belum. Oke. Yang lain gimana teman-teman? Di pojok ada yang record. Siapa yang mau record di pojok itu? Ya, kayaknya ini belum ada. Ya udah, saya langsung berikan senjata rahasia. Enggak. Insya Allah saya jelaskan ya. Saya jelaskan, tapi jangan ditangkap layarnya ya teman-teman, karena ini dokumen rahasia negara. Jeng. Belum saya itu ya, share screen. Maaf. Nih.